Tahu nggak, kalau setiap harinya ada jutaan ton makanan yang kebuang begitu aja. Padahal, makanan itu masih layak dimakan. Ini masalah besar yang terjadi di sekitar kita, setiap hari tanpa kita sadari. Setiap orang di Indonesia berpotensi membuang rata-rata 300 kg makanan dalam setahun. Badan Pangan Dunia mencatat sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Indonesia tercatat sebagai salah satu penghasil limbah makanan tertinggi di dunia sehingga mampu menghasilkan emisi gas rumah kaca lebih dari 7% per tahun. Menurut data FAO, setiap tahun ada sekitar 1,3 miliar ton makanan yang terbuang di seluruh dunia. Bayangin, itu sepertiga dari total produksi makanan seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, lebih dari 300 kg makanan per orang terbuang setiap tahunnya. Dan kebanyakan berasal dari toko makanan atau UMKM yang nggak bisa jual produknya sebelum basi. Food waste ini nggak cuma bikin rugi secara ekonomi, terutama buat UMKM, tapi juga jadi masalah serius buat lingkungan. Waktu makanan tersebut dibuang dan menumpuk di tempat pembuangan sampah, makanan itu mulai terurai dan menghasilkan banyak gas metana. Nah, gas metana inilah yang menjadi salah satu gas rumah kaca yang paling berbahaya. Bayangin, 28 kali lebih kuat dari karbon dioksida dan memicu pemanasan global. Emisi gas ini berkontribusi besar ke perubahan iklim. Dampaknya, cuaca makin gak karuan, banjir, kebakaran, kenaikan permukaan air laut, dan semuanya saling berhubungan. Jadi, semakin banyak makanan yang kebuang, semakin parah juga kondisi lingkungan kita. Dan jangan lupa dampak sosialnya. Buat UMKM sendiri, ini tentu berat banget. Makanan yang gak terjual terpaksa harus mereka buang. Sementara para pelaku usaha harus menanggung kerugian yang diakibatkan. Ironisnya, di sisi lain masih banyak banget orang yang kelaparan. Jadi, kita bisa lihat kan paradoksnya? Makanan terbuang sia-sia, padahal makanan tersebut bisa aja membantu banyak orang yang sedang kelaparan. Nah, gimana cara kita mengatasi masalah ini? Salah satu solusinya adalah memperbaiki sistem distribusi makanan. Distribusi ini harus lebih efisien untuk mengurangi food waste, juga bisa memastikan makanan sampai ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Misalnya, food bank atau bank makanan, mereka akan mengumpulkan makanan dari toko dan UMKM sebelum dibuang, lalu mendistribusikannya ke mereka yang membutuhkan. Ada juga teknologi yang bisa membantu kayak aplikasi penyelamat makanan. Dengan aplikasi tersebut, pelaku usaha bisa nyambungin makanan yang hampir kadaluarsa ke konsumen atau ke organisasi yang biasa menerima makanan tersebut. Dengan cara ini, makanan yang masih layak konsumsi gak akan terbuang secara cuma-cuma. Masalah food waste bukan cuma soal makanan yang hilang, tapi juga soal bagaimana kita bisa berperan untuk menyelamatkannya. Tentu kami tidak akan tinggal diam melihat makanan yang terbuang begitu saja, khususnya di daerah Yogyakarta ini. Nantikan aksi kami selanjutnya. Tahu nggak, kalau setiap tahun distribusi yang lebih efisien, tahu nggak, kalau setiap